Apa karena baru buka atau memang karena hujan ini? Atau memang karena ibu-ibu ini pada nyambung puasa lagi kali? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, sembah sujud taat setia, tunduk dan takluk, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam, salam sejahtera abadi, salam manis, salam sayang, salam penuh kehangatan, mari sama-sama kita haturkan ke pangkuan manusia budiman, insan pilihan junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah, penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Dikarenakan pada bulan-bulan yang telah lalu kita sering memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah ta'ala berikan kepada kita para jamaah sekalian. Diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada jaminan untuk kita dapat hidup sampai Ramadan yang akan datang para jamaah sekalian. Mari kita gunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini para jamaah sekalian. Kita di alam dunia hidup nggak bakal lama. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kata Al-Imam Ghazali, yang namanya dunia itu hanya sesaat. Kira-kira di sini yang paling tua usianya berapa? 86. Masya Allah. Udah ada yang sampai 100 sudah. Ada nggak kira-kira? Ya Allah. Sekalipun usia kita sampai 100 tahun, sekalipun usia kita sampai 200 tahun, tetap yang namanya kita hidup di alam dunia sesaat para jamaah sekalian. Nabi yang paling usianya panjang Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Berapa usia Nabi Allah Nuh alaihi salam? Yang tahu saya kasih hadiah, pergi umroh jika mampu. Ada yang tahu nggak? Usianya kalau saya baca kitab Qatrul Ghaith, di sana dikatakan umruhu alfu sanah wa arba'umi'a wa khamsuna sanatan. Berapa tuh kira-kira? Usianya 1450 tahun. Kalau dakwahnya sampai 950 tahun. Dakwahnya. Pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam,
Ya atwalal anbiya'i umuran, wahai nabi yang paling panjang usianya sampai 1450 tahun. Bapak sini mau nggak saya doain usianya sampai 1450 tahun? Udah capek kali Pak ya. Mungkin bentuknya kayak gimana tuh kalau usia kita sampai 1450 tahun? Mungkin kayak kerupuk disiram pakai air kali. Kalau dulu pemuda, dulu ibu-ibu yang masih muda, ada lesung pipitnya, cakep gak kira-kira? Cakep kelihatannya. Tapi kira-kira kalau udah tua, ya Allah, lesung pipit kita selebar muka. Lesung pipit semuanya. Nabi Allah Nuh alaihi salam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahai Nabi yang paling panjang usianya sampai 1450 tahun, kaifa wajadta dunia? Bagaimana engkau rasakan hidup di alam dunia? Engkau sudah hidup menetap di alam dunia sampai 1450 tahun. Bagaimana rasanya? Tuh, Pak, 1450 tahun. Bagaimana rasanya hidup di alam dunia? Tapi apa jawaban daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam? Wajadtud dunya kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Sekalipun usiaku paling panjang di antara para nabi, di antara para rasul yang lainnya sampai 1450 tahun, tapi aku dapatkan, aku rasakan hidup di alam dunia laksana aku masuk dari satu pintu keluar ke pintu yang lain. Itulah rasanya aku alami hidup di alam dunia. Ini kira-kira satu pintu kita masuk dari pintu sini keluar ke pintu sana, kira-kira berapa lama itu? Berapa lama kira-kira? Nah, ada gak 1 jam itu? Oh, cikeas sekali rumah kita. Sebentar para jamaah sekalian. Apalagi umatnya Rasulullah ini baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun. Makanya kalau usianya udah lebih 70 tahun, wah Masya Allah, berarti dapat apa itu namanya? Bonus dari Allah Ta'ala. Ini tidak ada jaminan. Yang namanya kematian itu adalah hal yang apa? Yang nggak kita tahu. Satu hal yang misterius. Kadang-kadang engkongnya masih segar, cucunya duluan. Betul nggak? Engkongnya masih segar, ternyata cucunya duluan yang wafat, yang innalillahi Allah. Kita nggak tahu yang namanya usia para jamaah sekalian. Nah, ini merupakan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hidup di bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Coba tahun kemarin mungkin masih ada orang tua kita. Masih ada sanak famili kita. Nah, ini kemarin itu siapa? Bapak Haji Pendi ya. Tahun kapan itu? Ya Allah, beliau masih ada ya. Tapi pada saat ini beliau telah meninggalkan kita. Mungkin nanti tinggal giliran kita para jamaah sekalian. Entah kapan, tapi semuanya kita ini adalah camat. Tahu camat? Calon apa ya? Kalau calon bupati belum tentu. Calon camat aja dah. Calon apa? Calon mati kita. Kita nggak tahu, makanya ayo kita bayangkan ini merupakan Ramadan yang terakhir mungkin bagi kita. Mungkin Ramadan yang akan datang kita tidak merasakannya lagi. Jangan kita sia-siakan pahala yang begitu besar, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, Pak. Bayangkan kita tadi solat berjamaah, solat fardu itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Solat fardu yang kita kerjakan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Apalagi ditambah kita berjamaah tadi, udah nggak kehitung dah pahalanya. Lalu bagaimana dengan solat sunnah kita? Solat sunnah yang kita kerjakan, solat qobliyahnya, solat ba'diyahnya, solat tarawihnya, nanti akan disusul dengan solat witirnya. Itu solat sunnah yang kita kerjakan diganjar pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah fardu para jamaah sekalian. Allah.
Kemurahan apa yang Allah Ta'ala tidak berikan kepada umat Nabi Muhammad? Sampai Allah Ta'ala memanggil malaikat penjaga pintu surga. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat penjaga pintu surga? Ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, najjid jannati wa zayyinha lis-shaimina min ummati Ahmad. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berkata kepada malaikat Ridwan alaihi salam, najjid jannati wa zayyinha lis-shaimina min ummati Ahmad. Tolong, di bulan suci Ramadan ini Allah Ta'ala katakan kepada malaikat Ridwan, perbagus, percantik, hias surga. Padahal yang namanya surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sudah begitu indahnya surga. Tapi bila mana masuk bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala katakan, perhias, percantik, perbagus surgaku. Kenapa? Dikarenakan memuliakan umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Jangan engkau tutup pintu-pintu surga, biarkan terbuka. Sampai begitu Allah Ta'ala katakan. Allah Ta'ala manggil lagi malaikat Malik alaihi salam, ya Malik aghliq abwabal jahim. Wahai malaikat Malik, tolong engkau kunci rapat-rapat pintu neraka. Li ummati Ahmad, dikarenakan memuliakan umat Nabi kita Nabi Muhammad. Tolong tutup. Kunci rapat-rapat, la taftaha hatta yanqadiya syahruhum, sampai selesailah bulan Ramadan daripada umat Nabi Muhammad. Sampai Allah Ta'ala pun menyeru kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, inzil ilal ardi faghilla maradatasy syayatin. Malaikat Jibril, tolong engkau turun ke permukaan bumi. Coba engkau belenggu tuh setan-setan yang terkutuk. Jangan sampai merusak puasa umat Nabi Muhammad. Nah, cuman kadang-kadang ada juga yang nggak puasa. Nih kira-kira apa godaan setan apa gimana? Kan katanya setan udah diiketin. Apa lepas itu setan? Benar gak? Timbul gak pertanyaan? Yang namanya setan memang benar diikat oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya ada di dalam diri kita hawa nafsu al-ammarah bisu. Nih, setan yang terkutuk, yang terlaknat telah diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata terkadang ada hawa nafsu kita al-ammarah bisu yang mengajak kita untuk melakukan kedurhakaan dan juga kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita cederai kesucian bulan suci Ramadan. Ya. Makanya kan ciri-cirinya, syaratnya itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan kan Islam. Kita Islam apa bukan? Islam kita. Muslim, muslimah kita. Balighlah kita. Sudah baligh kita. Sudah berakal juga kita ini. Kita ini sudah berakal. Kecuali orang yang memang dia tidak memiliki akal. Siapa yang tidak memiliki akal? Mohon maaf, orang apa? Orang gila. Berarti kalau nggak ada yang nggak puasa di bulan suci Ramadan, namanya orang apa itu? Nah itu. Jangan kita cederai kesucian bulan suci Ramadan. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, itu ada hadis Nabi kita Nabi Muhammad. Ini menjadi renungan buat kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kata hadis tersebut? Annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamah. Oh, nanti di hari kiamat bakal ada seorang didatangkan nanti di hari kiamat, wal malaikatu yadribunahu wa yasukunahu. Itu para malaikat menggampar orang tersebut, menyeret-nyeret orang tersebut, Pak. Lantas ketika diseret, digampar oleh para malaikat ini,
dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika itu ada yang bertanya, maka dzambuh. Malaikat gerangan, apa dosa yang pernah diperbuat oleh anak ini sampai dia diseret-seret untuk masuk ke dalam api neraka oleh para malaikat? Apa jawaban daripada malaikat tadi? Malaikat tadi ada yang berkata, oh, hadzal rajul adraka Ramadan fantahaka hurmatar Ramadan. Ini seorang anak, ini laki-laki, dia diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan sebenarnya ketika dia masih hidup panjang umur, sehat walafiat di alam dunia, tapi dia fantahaka hurmatar Ramadan, dia malah merusak, mencederai kesucian bulan suci Ramadan. Dia tidak berpuasa. Dia tidak meningkatkan amalnya, taqarrubnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada yang berkata ketika itu, idzan syuqqan lahu wa bu'dan. Kalau begitu orang ini mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini untuk kita maksimalkan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan untuk dapat hidup kita di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tarawih kita, solat witir kita, bangun malamnya kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.